Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, terutama akhwat, karena ini adalah kajian khusus akhwat dengan judul Benteng Wanita Muslimah, dan tema yang kita angkat sekarang adalah agungnya perdamaian. Juga para ikhwan tidak terlarang untuk hadir, bagus-bagus saja. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV, dan para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa benteng bagi wanita muslimah, dan poin terakhir adalah akhlak. Dan salah satu akhlak yang harus dimiliki untuk menjaga iman kita, agama kita adalah ukhuwah, saling cinta, mencintai, sayang, menyayangi, bersaudara, bersahabat, dan bersatu padu, bekerja sama di atas kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerjasamalah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan bekerjasama dalam dosa dan permusuhan. Ketika Islam sudah tertanam kuat di Jazirah Arab, tak ada lagi perbuatan syirik dan kufur. Syaitan itu sudah putus asa menggoda orang-orang agar tidak menyembah Allah, agar kembali menyembah berhala. Sudah putus asa mereka. Maka target godaan mereka diturunkan. Tidak lagi menetapkan target agar orang-orang kembali musyrik, kembali kafir, tidak. Karena itu sudah tidak mungkin. Nah, target berikutnya adalah berupaya agar orang-orang berselisih, bermusuhan, renggang, berpecah belah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, inna syaitana qad aisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fi tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang di Jazirah Arab. Akan tapi mereka menggoda dengan cara tahrish. Tahrish itu ngadu domba. Kita sudah jelaskan bahaya namimah. Tahrish itu ngadu domba. Sehingga orang berselisih, orang
bertengkar, orang menjadi saling membenci dan saling memusuhi. Dari tahrish ini lahirlah kebencian, permusuhan. Lahir pula berbagai macam perbuatan kezaliman. Lahir ghibah, lahir celaan, lahir memfitnah, lahir suudzon, lahir tajassus, mengorek-ngorek kesalahan orang lain, dan beberapa bentuk perbuatan dosa yang semakin mempertajam perselisihan dan permusuhan ini. Oleh karena itulah maka wajib bagi setiap muslim untuk pertama menghindari, jangan sampai terlibat. Kedua, berupaya mendamaikan. Dan ini perintah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam beberapa ayat. Pertama surah Al-Anfal ayat yang pertama. Kata Allah, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan damaikan di antara dua kawan kalian yang saling berselisih. Juga dalam surah Al-Hujurat ayat 9 ayat 10 Allah menyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin yang saling saling berselisih, berperang, saling bunuh-bunuhan, minimal saling benci, saling memusuhi. Fa aslihu bainahuma. Maka islahkan antara mereka berdua. Bagaimanapun cara mengislahkannya, asal jadi islah maka boleh. Walaupun harus dengan cara yang hukum asalnya haram, tidak boleh. Seperti umpamanya berbohong, berdusta, hukum asalnya boleh. Tapi ketika mengislahkan, hukum asal berbohong itu tidak boleh, haram, hukum asal. Tapi ketika mengislahkan kemudian berbohong, maka menjadi boleh. Bohong itu diharamkan kecuali dalam 3 hal. Berbohongnya istri ke suami, suami ke istri, dalam rangka lebih mengeratkan hubungan cinta, kasih sayang, romantisme mereka, boleh. Kamu adalah wanita tercantik di dunia yang pernah saya lihat. Itu pasti bohong itu. Tapi dalam rangka untuk menyenangkan istrinya, boleh. Ini masakan Masya Allah, di restoran manapun gak ada ini. Dalam rangka memuji, padahal bohong omongan itu, ya. Nah, boleh. Termasuk mendamaikan antara 2 orang yang sedang berselisih, boleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ini masih tentang berbohong, berdusta untuk mendamaikan tadi. Kata Rasulullah SAW, berbohong tidak boleh kecuali dalam 3. Salah satunya mendamaikan. Umpamanya A, B berselisih, saling benci, saling bermusuhan. Kita ngobrol ke si A, kita bilang, saya kemarin bertemu si B, dia kirim salam atau dia menyebut-nyebut kebaikanmu, senang sebenarnya bersahabat dengan si A, nyesel ada perselisihan. Padahal bohong, nggak begitu. Si A akhirnya merasa apa?
merasa senang. Saya juga sebenarnya suka ke si B. Ya hawa nafsu lah. Saya juga ingin damai lagi. Disampaikan lagi ke si B. Ucapan pertama ke si A itu dusta, bohong. Maka dibolehkan berdusta dalam rangka mendamaikan seperti itu. Termasuk berbisik-bisik di hadapan beberapa orang manusia kita berbisik dengan berdua saja. Itu tidak boleh. Bertiga. Lalu kita berbisik kepada seseorang yang ketiga ini tidak dilibatkan dalam bisikan kita. Ini tidak boleh. Itu salah satu jebakan setan laknatullahi alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Bisik-bisik itu dari setan. Agar orang-orang beriman merasa sedih dengan bisik-bisik itu. Dan Nabi SAW melarang berbisik berdua sementara orang ketiga, orang keempat tidak dilibatkan dalam bisik-bisik tersebut. Haram, tidak boleh. Karena bisa menimbulkan kesedihan loh. Itu orang berdua kenapa berbisik di hadapan saya, ada apa? Seolah-olah saya ini bukan kawannya. Seolah-olah saya ada sesuatu yang dirahasiakan dari saya. Sedih dia. Maka muncul suudzon, jangan-jangan konspirasi. Jangan-jangan menjelek-jelekan saya. Kan begitu ya. Jadi itulah perbuatan setan. Innama najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Bisik-bisik itu dari setan. Agar orang-orang beriman merasa sedih dengan hal itu. Terlarang berbisik di hadapan banyak orang. Nah, hukum asalnya terlarang, tapi berbisik dalam rangka mendamaikan dua orang, maka ini boleh. Tadi itu An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsiri min najwahum. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisik-bisik di antara mereka. Illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Kecuali dalam hal tiga. Pertama, dalam rangka untuk memerintahkan sedekah. Umpamanya kita bertiga, kita berbisik, kasih dia, kasihan. Lagi ada masalah keuangan. Berbisik, boleh itu mah. Atau menyuruh berbuat baik. Ya. Nanti habis kajian, traktir ya kita umpamanya. Mentraktir perbuatan baik, iya perbuatan baik. Ini contoh ya, ikhwan akhwat tuh kadang husnudzonnya ke saya tinggi. Apa yang saya ucapkan seolah-olah keinginan saya. Darwes lah ini ada yang mentraktir saya di luar. Enggak, hari ini siapa yang mentraktir saya tolak, jangan. Ini contoh aja. Saya dalam kajian sering mencontohkan si montong. Besoknya langsung ada yang ngirim si montong. Itu mah contoh. Bukan keinginan, bukan anjuran. Ya tapi alhamdulillah. Tapi ketika saya ngomong kita butuh mobil Alphard, nggak ada yang ngirim tuh. Jadi bisik-bisik boleh dalam tiga hal. Memerintahkan sedekah, memerintahkan atau berbisik untuk melakukan kebaikan, dan mengislahkan di antara orang. Dibolehkan dalam hal itu. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa 128 menyatakan wasulhu khairun. Berdamai,
islah, akur itu sesuatu yang jauh lebih baik, yang harus menjadi ciri khas bagi kehidupan sesama muslim di dunia sampai di akhirat nanti. Di dunia kita bersaudara. Persaudaraan ini terus dibawa sampai ke akhirat, asal yang mendasari persaudaraan kita ini adalah ketakwaan. Syariat ini lillahi ta'ala, bukan karena bersaudara karena dia kaya semoga kecipratan, karena dia berkuasa semoga terangkat ikut menikmati kekuasaan, berpangkat, populer, nebeng, beken. Bukan itu. Tapi lillahi ta'ala, karena keimanan dia. Nah, ketika kawan, saudara, sahabat kita ada kesalahan, kekeliruan, ditegur secara baik-baik, diingatkan, jangan begitu. Tapi kalau persaudaraannya didasarkan pada kepentingan dunia, ini yang berbahaya. Kelak akan berubah menjadi permusuhan. Mungkin di dunia juga, di akhirat mah pasti itu. Kalau orang bersahabat di dunia bukan karena ketakwaan sampai mati mereka tetap bersahabat, di akhirat pasti akan menjadi bermusuhan. Kok bisa? Iya. Ketika umpamanya salah seorang di antaranya melakukan dosa dan kesalahan, yang satunya lagi enggan untuk menegur, gak mau merusak perdamaian. Gak mau merusak persaudaraan atau persahabatan. Gak mau menyinggung, ya sudah dibiarkan saja. Kan gitu. Dosa gak? Dosa. Pelaku dosanya dosa, yang kawan yang tidak menegur juga dosa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Amar ma'ruf nahi munkar itu wajib. Saling menasihati itu wajib. Membiarkan sesama saudaranya bergulat di dalam dosa, ta'awun alal itsmi wal udwan. Membiarkan mereka itu bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Nanti di akhirat ini akan bertengkar. Orang itu karena dosanya diazab oleh Allah. Orang itu kemudian menegur sahabatnya. Dulu saya berdosa, kenapa kamu tidak menegur saya, tidak mengingatkan saya? Dijawab, karena kalau diingatkan kamu suka ngambek, kamu suka belikan, kamu suka pundungan, makanya saya diam aja. Nah, akhirnya dua-duanya terkena azab. Akhirnya saling menyalahkan. Kita kan waktu di Pusdai setiap Selasa ketiga pernah membahas pertengkaran di akhirat. Seseorang bertengkar dengan banyak pihak. Bertengkar dengan suami dengan istri, ayah dengan anak, seseorang dengan adiknya, dengan kakaknya, seseorang dengan sahabatnya, bahkan bertengkar antara seseorang dengan tubuhnya sendiri, dengan tangannya, kakinya, bahkan ruh dan jasadnya bertengkar. Dalil dari Quran, dari Sunnah sudah kita jelaskan. Adapun kalau yang mendasari persaudaraan di ketakwaan, dia nggak akan membiarkan saudaranya berbuat salah, ditegur. Makanya kalau kita memiliki ikhwan, akhwat, sahabat, besti zaman sekarang banyak disebut nanti. Kemudian menegur kita ketika kita salah, pertahankan dia sebagai sahabat, sebagai kawan. Dia yang nyata-nyata sayang kepada kita, tidak ingin kita memperoleh azab dan murka dari Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua persahabatan, persaudaraan di dunia, masing-masing mereka akan menjadi musuh bagi yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa.
Orang-orang yang bertakwa persaudaraannya, persahabatannya terus sampai ke akhirat, sampai ke surga dan saling menolong. Kita pernah membahas masalah syafaat kan. Setiap orang akan dapat syafaat dari para malaikat, dari Rasulullah SAW, ayah ke anak, anak ke ayah, guru ke murid, murid ke guru. Salah satunya adalah syafaat dari sesama mukmin, dari sahabat. Nah, jadi ternyata apa yang Allah Azza wa Jalla jelaskan bahwa as-sulhu khairun, perdamaian itu jauh lebih baik, itu merupakan tali pengikat persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan. Karena itulah maka Allah perintahkan damaikan di antara saudaramu yang berselisih, fa aslihu baina akhawaikum. Allah memerintahkan islah itu setelah Allah menjelaskan masalah persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah mukmin dengan mukmin itu bersaudara. Faslihu bainahuma. Maka damaikan di antara kalian dua orang yang sedang berselisih. Untuk memelihara persaudaraan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal itu maka tak heran kalau pahala yang Allah janjikan kepada orang yang mendamaikan itu bukan kecil-kecil, bukan rendah, bukan ala kadarnya, tapi itu besar, lebih besar loh. Daripada apa? Daripada saum, daripada sholat, daripada sodakoh. Kita mengetahui bagaimana pahala sholat, bagaimana pahala saum, bagaimana pahala sodakoh. Sholat ini selain pahalanya besar, juga menggugurkan dosa. Di beberapa Kamis yang lalu kita ada kajian bagaimana cara meraih maghfirah Allah. Salah satunya sholat, dan semua yang berkaitan dengan sholat itu menggugurkan dosa. Sejak mulai berwudu menggugurkan dosa. Melangkahkan kaki ke masjid menggugurkan dosa. Sholat tahiyatul masjidnya menggugurkan dosa. Apalagi sholatnya. Terus wirid seusai sholat itu semua menggugurkan dosa. Pahala besar melimpah, dosa-dosa gugur, derajat meningkat, dan kemuliaan akan bertambah dunia akhirat dalam para manusia, dalam para Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga saum, demikian juga sodakoh. Ternyata pahala mendamaikan dua orang yang berselisih lebih utama daripada pahala sholat, pahala saum, pahala sodakoh. Sebagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyam wassalah wassadaqah. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian satu amalan yang lebih utama daripada derajat saum, derajat sholat, derajat sedekah. Derajat yang dimaksud di sini adalah pahala. Derajat itu maksudnya level di surga kelak. Dan level tingkatan surga kelak itu ditetapkan, ditentukan oleh banyaknya saldo pahala yang tersisa setelah dikalkulasikan dengan dosa. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ketika menafsirkan ayat yarfa'illahu alladhina amanu
minkum walladzina utul ilma darajat, kata beliau, raf'atud darajat likasrati thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Makanya kadang-kadang pahala dalam ayat tadi, dalam hadis juga diungkapkan dengan kata-kata darajat. Salah satu contohnya pernah kita bahas ketika membahas keutamaan akhlak, innal muslimal musaddad yudriku bihusni khuluqihi darajatas sawwamil qawwam. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad. Musaddad itu yang simpel, yang tidak terlalu istimewa. Dia hanya melakukan yang wajib, yang sunnahnya sering ditinggalkan. Dia hanya meninggalkan yang haram, yang makruh kadang dilaksanakan. Musaddad. Tapi bihusni khuluqihi, dengan kemuliaan akhlaknya, yudriku, dia akan mampu mencapai darajatas sawwamil qawwam, derajat ahli saum dan ahli tahajud. Derajat maksudnya pahala. Pahala tahajud, pahala saum itu Allah berikan juga kepada orang mukmin yang tidak saum dan tidak tahajud, saum sunat maksudnya, tidak saum sunat, tidak tahajud, asal akhlaknya mulia. Mulianya akhlak mengakibatkan dia memperoleh pahala yang sebanding dengan tahajud dan saum sunnah. Nah, termasuk dalam hadis ini, ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis siyam was shalah was sadaqah. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian sebuah amalan yang lebih utama daripada derajat saum, derajat salat, derajat sedekah? Maksudnya lebih banyak pahalanya daripada pahala salat, saum dan sedekah. Maksudnya salat sunat, saum sunat dan sedekah yang sunat. Kalau yang wajib mah itu jauh lebih besar pahalanya. Tapi jangan heran, walaupun sholat sunat segede apa sih pahalanya, jangan sampai geningan lebih banyak daripada sholat sunat. Lalu dibayang sholat sunat mah sudah pahala oge nggak seberapa. Jangan ada anggapan begitu loh. Seberapa? Banyaknya orang yang mengabaikan sholat sunat. Yang penting wajib sholat sunat mah nggak dosa, ditinggal juga, dilaksanakan juga nggak seberapanya. Akhirnya banyak kan yang meninggalkan sholat sunat. Pahala sholat sunat seberapa? Bukan nggak seberapa, seberapa? Artinya gede. Asal ada asalnya tuh. Ikhlas, khusyuk. Kalau tidak ikhlas, tidak khusyuk, jangankan sholat sunat, sholat fardu aja ditolak. Fawailul lil musallin, ini sholat fardu. Celaka orang yang sholat fardu. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun. Yang tidak khusyuk, yang riya. Tuh, ya azab. Adapun sholat sunat, walaupun sunatnya ghair muakkadah, tidak ditekankan, tapi ikhlas, khusyuk, surga jaminannya. Terus seluruh dosa-dosa diampuni, yang kecil termasuk yang besar. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab keutamaan wudu dan sholat syukur wudu. Ma min muslimin yatawaddau fa asbagha wudu'ahu thumma qama yusalli. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya, lalu dia sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat syukur wudu. Sunnah apa wajib? Sunnah. Muakkad atau ghair muakkadah? Ghair muakkadah, tidak terlalu ditekankan.
Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'aqbala biqalbihi wa huwa wajhi ila Allah. Dia fokus dengan hati dan wajahnya kepada Allah, illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib surga baginya. Dalam riwayat lain, tahatas dunubuhu, maka berguguranlah dosa-dosa orang itu kayaumin waladathu ummuh, seperti pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Ternyata salat sunat yang ghair muakkadah asal ikhlas dan khusyuk mengakibatkan semua dosanya diampuni seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ini yang kata Syekh Al-Albani menyatakan salat itu menggugurkan termasuk dosa besar. Karena perkataan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu. Bayi jangankan dosa besar, dosa kecil juga nggak ada. Dosa kecil, dosa besar gugur. Karena sholat sunnah ghair muakkadah yang 2 rakaat, tapi khusyuk dan ikhlas. Di hadis lain dosa-dosanya gugur, di hadis lain surga wajib bagi dia. Nih pahala dari apa? Dari salat sunnah. Jangan dianggap enteng, gede banget loh. Apalagi saum, termasuk saum sunnat. Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba saum sehari aja di jannah, termasuk ini saum sunnat, kecuali Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejauh antara langit dan bumi. Dalam riwayat lain, kecuali Allah akan jadikan dia saumnya itu sebagai tameng dari api neraka. Asyamu junnatun yastajinnu bihil abdu minan nar. Saum itu perisai, seorang hamba membentengi dirinya dengan perisai itu dari api neraka. Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga dengan amalan itu. Kata beliau, fa'alaika bisyam la mithlalah. Kalau gitu kamu harus saum. Saum ini tidak ada bandingannya. Jadi saum sunnah menghapus dosa, membentengi dari neraka, menyebabkan masuk surga. Sholat juga begitu. Apalagi sedekah. Kita sering menjelaskan keutamaan sedekah. Kata Nabi SAW, mau gak aku kabarkan kepada kalian satu amalan yang lebih utama daripada sholat, daripada saum, daripada sedekah? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, ya mau wahai Rasulullah. Lalu Rasul SAW menjawab, salahu dhatil bain, fa inna fasada dhatil bain hiyal haliqah. Amal tersebut, amal yang lebih utama daripada sholat, daripada saum, daripada sedekah adalah mengislahkan, mendamaikan 2 orang yang saling berselisih. Karena merusak hubungan 2 orang itu tukang cukur, haliqah. Haliqah itu tukang cukur sampai botak loh, dikurun, bukan cukur pendek. Kalau cukur pendek namanya qasar, kalau botak namanya halaqah. Dan ketika tahallul umroh atau haji boleh halaq, boleh qasar, tapi halaq lebih utama, botak lebih utama. Muhalliqina ru'usakum aw muqassirina la takhafun. Kalian membotaki kepala-kepala kalian atau memendekkannya dalam keadaan kalian tidak merasa takut. Disebut membotak kepala lebih dahulu karena itu lebih utama. Rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang yang botak. Maksudnya botak ketika tahallul, bukan sekarang.
Lalu ada sahabat yang tidak botak, hanya memeteng pondok, memotong pendek. Memotong pendek. Namanya muqassirin. Wa muqassirina ya Rasulullah. Apakah yang memotong pendek juga ya Rasulullah dapat rahmat? Beliau berkata lagi, rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati yang botak. 3 kali. Wal muqassirina ya Rasul 3 kali. Baru yang keempat wal muqassirin. Jadi ini menunjukkan halaq botak lebih utama daripada memotong pendek. Dalam hal tahallul. Kalau di luar tahallul sekarang mau cukur botak, mau pendek sama saja ya. Tidak ada yang lebih utama. Nah, merusak hubungan 2 orang yang tidak bersahabat disebut haliqah. Tukang cukur sampai botak. Lalu Nabi SAW menyatakan, la aqulu tahluqus sya'r. Wa innama aqul tahluquddin. Aku tidak berkata tukang cukur rambut, bukan itu maksudku, tapi yang dimaksudlah tukang cukur agama. Agamanya dipotong habis. Maknanya para ulama menjelaskan pertama pahala dari pengamalan agama. Kita sholat, kita saum, kita infak, sedekah, kita melakukan banyak ibadah amal soleh, ada pahalanya, dipangkas, dipotong, dibuang. Tukang cukur kan memotong rambut, rambutnya diapakan? Dibuang. Habis. Begitulah pahala dari agama seseorang. Hasil pengamalan agamanya habis karena apa? Merusak hubungan antara 2 orang yang berselisih, 2 orang yang tadinya bersaudara, kemudian dirusak, diadu domba tadi. Maka permusuhan antara seseorang dengan orang lain merusak agamanya. Imannya jelas terusak. Karena iman ini diaplikasikan dalam bentuk persaudaraan. Dalam bentuk berbuat baik kepada sesama manusia. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut falyukrim jarahu falyukrim dhaifa. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, jaga nih mulut. Jangan sampai menyakiti orang. Berkata yang baik atau diam. Jangan mencela, jangan menghina, jangan menggibahi dan seterusnya. Jaga nih mulut. Itu iman tuh. Muliakan tetangga, muliakan tamu. Ketika orang mengganggu tetangga, imannya hilang. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali. Man ya Rasulullah siapa? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka mengganggu tetangga. Akhlak ini aplikasi dari iman. Nah, permusuhan, kebencian mengikis iman dan melahirkan kezaliman kepada orang yang dibenci, orang yang dimusuhinya. Lahir ghibah, lahir menghina, lahir mencela, lahir suudzon, lahir tajassus, lahir berbagai macam kezaliman lain. Maka sudah sering saya katakan, kalau orang berbuat zalim, kita berbuat zalim ke orang lain sama dengan sini dosamu saya tanggung, nih pahala saya berikan kepada kamu. Itu hakikat dari kezaliman. Apapun bentuk kezaliman. Habis agama kita tuh. Iman kita tergerus. Pahala dari pelaksanaan agama kita habis. Itu yang dimaksud bahwa merusak hubungan baik itu sama dengan tukang cukur. Maknanya tukang cukur agama. Berdasarkan hal itulah, maka ketika Nabi SAW mendengar ada perselisihan di Quba. Quba itu masih kota Madinah. Di sana ada masjid namanya Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun. Lalu Nabi SAW tinggalnya di dekat Masjid Nabawi.
Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an menyatakan anna ahla Quba iqtatalu hatta tarawu bil hijarah. Kata Sahal bahwa ahli Quba, penduduk Quba terlibat tawuran sampai saling melempar dengan batu. Bayangkan, berperang dua komunitas, dua-duanya muslim. Fa akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Maka Nabi SAW diberi kabar, diberi berita bahwa ada yang sedang tawuran. Apa kata Nabi SAW? Idhabu bina nuslihu bainahum. Yuk kita pergi ke sana. Kita harus damaikan di antara sesama mereka. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk mendamaikan, dan wajib ada keinginan di dalam diri kita betul ingin islah, ingin damai. Jangan sampai ada misi-misi pribadi ketika mendamaikan. Misi pribadinya asal menguntungkan diri, baik harta atau popularitas atau pujian atau yang lainnya. Pada intinya biarlah berselisih. Berselisih itu untung bagi saya. Tapi aksi saya mencoba mendamaikan keuntungan lain. Walaupun saya berharap tidak ingin kedua orang ini islah. Kan gitu, ada yang seperti itu. Maka dijamin islah itu tidak akan tercapai. Atau nih, dua orang yang berselisih ini tidak ingin islah, nggak akan islah walaupun diislahkan. Siapa yang ada keinginan untuk islah, Allah akan beri taufik untuk disatukan. Yang menyatukan hati kita dengan orang lain, Allah. Yang memisahkan hati kita dengan orang lain juga Allah. Karena sebab tertentu yang Allah pasti tahu. Wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Seandainya kamu menginfakkan semua hartamu yang ada di dunia untuk dana persatuan, kamu tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka, tapi Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Dan Allah melihat mereka ingin nggak bersatu, ingin nggak islah. Kalau kelihatan nggak ingin, nggak akan Allah satukan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 35, "Iyurida islaha yuwafiqillahu bainahuma." Kalau kedua-duanya betul ingin islah, pasti Allah akan satukan hati-hati mereka. Asal dua-duanya, satu aja yang nggak mau, nggak akan bisa islah itu. Makanya ada kisah, kata Imam Hasan Al-Basri itu pernah didatangi oleh orang-orang yang berselisih, bermusuhan di Thaqif. Lalu berkata Imam Hasan Al-Basri kepada mereka, kalian kan satu kelompok dan masih ada hubungan kekerabatan. Kenapa berselisih? Kenapa bermusuhan? Mereka menjawab, wahai Abu Sa'ad, kami ingin damai, kami ingin islah. Lalu Imam Hasan Al-Basri menyatakan, kalau begitu bicaralah. Akhirnya kedua-duanya saling menuduh menyalahkan pihak yang lainnya. Malah berantem di hadapan Imam Hasan Al-Basri. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Demi Allah kalian dusta. Bukan perdamaian, bukan islah yang kalian inginkan, tapi pertikaian. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Iyurida islaha yuwafiqillahu bainahuma." Kalau kedua pihak yang berselisih itu
ingin berdamai, Allah akan satukan hati-hati mereka. Tapi ternyata mereka berdua tidak bisa dipersatukan, menunjukkan tidak ada keinginan untuk berdamai dalam diri mereka. Jadi ketika mau didamaikan, mereka bilang kami ingin damai dua-duanya. Sudah ada titik temu kan, sok atau itu saling menyalahkan. Berarti bohong, bukan perdamaian yang diinginkan, tapi ingin menyudutkan pihak lain. Ingin puas hati gitu, ingin semua pihak itu menyalahkan lawannya dan membela dirinya. Akhirnya lawannya terpojok. Itu yang diinginkan, bukan Islam. Makanya Imam Hasan Al-Basri menyatakan dusta kalian. Yang kalian inginkan bukan kedamaian, tapi kemenangan, tapi kekalahan bagi pihak lain. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Iyurida islaha yuafiqillahu bainahuma." Kalau kedua belah pihak itu betul-betul ingin damai, Allah akan satukan pasti. Itu janji Allah dan Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Berdasarkan hal itulah maka Allah benci kepada pihak yang tidak mau berdamai, tidak mau islah. Dan Allah sebut mereka dengan sebutan zalim. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 40, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innallaha la yuhibbul zalimin." Siapa orang yang memaafkan kesalahan pihak lain dan ingin islah, ingin damai, pahalanya tanggungan Allah. Dan siapa yang tidak ingin memaafkan, tidak ingin damai, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim seperti itu. Zalim itu orang. Jadi pertikaian antara dua orang itu pasti karena ada kesalahan. Mungkin salah satu pihak, mungkin dua-duanya salah. Kesalahan dibalas dengan kesalahan lagi. Untuk damai pertama wajib untuk memiliki sifat pemaaf. Ingat, memberi maaf keutamaannya besar. Memberi maaf itu ciri khas orang yang bertakwa. Wal afina anin nas. Adanya ketakwaan dalam dirinya ya. Kedua, memberi maaf itu akan mengangkat kemuliaan orang itu. Wa mazada amdun bi'afihi illa izzan. Tidaklah bertambah seorang hamba dengan pemberian maaf yang dia berikan kecuali hanya tambah mulia saja. Tambah mulia itu orang pemaaf itu. Yang ketiga, maaf itu sedekah. Kan pernah ada seorang sahabat ketika jihad dia nggak punya bekal, nggak punya senjata. Yang dia lakukan apa? Membawakan barang Nabi SAW. Suatu saat Nabi SAW tidak membawa barang apapun ke medan perang kecuali pedangnya. Nggak bawa bekal karena nggak punya pedangnya. Masa pedangnya juga dibawain? Atau engke kunaon Nabi perang? Orang itu sedih. Gak bisa berjihad dengan harta dan jiwanya, dengan tenaganya. Akhirnya ketika masih di perjalanan menuju perang ba'da salat subuh, Nabi SAW berkata, siapa di antara kalian yang tadi malam sedekah? Satu kali, nggak ada. Dua kali, siapa di antara kalian yang tadi malam sedekah? Nggak ada yang nyaut. Sampai ketiga kali, siapa yang tadi malam di antara kalian sedekah, berbahagialah. Akhirnya orang tadi ngacung, saya ya Rasul. Apa yang kamu sedekahkan dan ke siapa kamu sedekah? Itu di tengah padang pasir, nggak ada orang, nggak ada fakir miskin yang lewat, dan kamu nggak punya harta apapun. Dia cerita, ya Rasulullah, hari ini atau perang ini saya kecewa karena saya tidak bisa membawakan barangmu, engkau tidak membawa barang. Akhirnya saya berdoa kepada Allah, ya Allah, siapa saja orang yang pernah bersalah, berbuat dolim kepada saya maafkan, dan maaf saya itu sebagai sedekah saya di jalanmu ya Allah. Itu sedekah dengan memberi maaf. Apa kata dia? Apa kata Nabi SAW?
abshir fa innallaha qad taqabbala shadaqataka. Berbahagialah engkau karena Allah telah menerima sedekahmu. Jadi sedekah itu tidak hanya dengan harta, dengan memberi maaf juga ya sedekah. Tapi hadis ini jangan dijadikan dalil untuk pelit. Harta banyak melimpah, kamu sedekah. Saya mau tiap hari sedekah. Itu apa? Memberi maaf. Itu mah pelit. Ini mah sedekah dengan maaf kalau orang tidak punya harta, nggak punya apa-apa. Kalau punya harta ya dengan harta lah. Ya harta ya sedekah dengan maaf juga ya bagus. Sedekah dengan tenaga, dengan pikiran, dengan nasihat, dengan ilmu, dengan termasuk memberi maaf. Dan memberi maaf yang mengakibatkan dosa-dosa kita diampuni. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Mau enggak? Apakah kamu tidak mau kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu mengampuni dosa orang lain? Surah An-Nur itu. Memberi maaf, mengampuni dosa orang tersebut. Banyak. Maka maafkan kesalahan orang. Dia minta atau tidak. Itu sedekah kita. Memberi maaf itu luar biasa keutamaan. Nah, kesalahan orang yang membuat orang berselisih dengan yang lain, selama tidak ada sifat pemaaf, selama itu perselisihan tidak akan selesai. Pokoknya 7 turunan sakit hati saya tidak akan tidak akan hilang, tidak akan dimaafkan. Karena ada yang begitu ya. Dendaman. Ini orang rugi. Kenapa rugi? Karena melepaskan keuntungan dari memberi maaf yang tadi dijelaskan. Maka untuk bisa islah dan damai, pertama maaf. Memberi maaf. Memaafkan kesalahan. Segede apapun kesalahan orang tersebut. Jangan sampai ada dendam di antara kita dalam hati. Maka Allah menyatakan faman afa wa aslaha. Siapa yang memberi maaf lalu islah, fa ajruhu 'ala Allah. Itu pahalanya tanggungan Allah. Itu berpahala, itu memberi maaf itu ibadah agung, makanya diberi pahala. Dan sebaliknya siapa yang tidak mau memaafkan kesalahan, apalagi seorang itu sudah minta maaf. Maaf ya saya sekali, tiada maaf bagimu. Sampai mati akan saya tuntut kamu di akhirat. Zalim itu orang. Allah menyatakan siapa yang tidak demikian, fa innallaha la yuhibbul zalimin. Allah enggak suka kepada orang-orang yang zalim seperti itu. Dari sinilah kita mengetahui bahwa di dalam islah terkandung banyak kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah memberi maaf. Islahnya itu sendiri merupakan amalan yang pahalanya lebih besar daripada sholat sunat, saum sunat ataupun sedekah. Dan islah itu juga sedekah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, setiap hari seluruh tubuh kita ini terkena wajib sedekah. Lalu disebutkan, bilang berzikir subhanallah adalah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar salat, terus wa anta'dzila baina dzatil bain, dan mendamaikan orang yang sedang berselisih juga itu adalah sedekah. Berdasarkan hal itulah maka mendamaikan dua orang yang berselisih merupakan amalan yang sangat agung dan bisa menjadi benteng pertahanan yang kokoh, yang kuat untuk agama kita. Karena kedamaian, karena keislahnya kita, agama kita terjaga, iman kita utuh, ya, pahala-pahala kita tidak hilang begitu saja. Dan begitu ada fitnah apapun yang melanda, maka ukhuwah Islamiyah yang terjalin di antara sama kaum muslimin akan bisa membentengi dan bisa menepis semua fitnah yang ada tersebut, ya. Inilah kajian kita di pagi hari ini tentang agungnya
perdamaian dan mendamaikan dua orang yang berselisih. Cukup sampai di sini saja dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah. Tadi membahas salah satunya tentang perselisihan. Bagaimana jika kita yang berselisih? Lebih mudah, damai saja. Ya. Karena teman anak membuat anak kecewa, apa yang harus anak lakukan? Ya udah tadi maafkan. Nasihati, kenapa kita kecewa? Pasti dia berbuat salah kan? Nasihati, ingatkan, maafkan. Sudah, insya Allah islah lagi. Walaupun tergantung apa membuat kecewa. Apakah gara-gara minta ditraktir nggak dibayarin? Kecewa, ya kita yang salah kalau begitu. Jangan menjadi orang yang berharap ditraktir. Jadilah orang yang mentraktir. Salah satu di antara amalan, amal muta'addi namanya. Amal muta'addi itu amal yang manfaatnya terasa oleh orang banyak adalah it'amut ta'am, memberi makan kepada orang lain. Ketika seorang bertanya, ya Rasulullah ayyul islami khairun, amalan Islam apa yang paling baik? Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Amalan Islam terbaik adalah memberi makan orang lain. Traktir. Ingat, ini bukan isyarat, bukan. Setelah ini jangan ada yang nawari saya traktir. Atau memberi salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Jadi, kalau itu yang menjadi masalah, kita yang salah. Tapi katakanlah kawan kita punya salah, kita kecewa. Apa yang harus kita lakukan? Jangan dimusuhi, jangan dibenci, jangan menjauh. Tetaplah bersaudara bersahabat. Ingatkan dengan sebaik-baik cara, nasihati. Ya, itu lebih baik daripada kita menjauhinya. Maaf pakai pulpen merah Ustaz. Kirain marah nih. Ibu saya kondisinya sakit. Sehari-hari hanya tiduran di kasur. Tidak kuat berdiri. Sudah lama tidak pernah sholat. Bagaimana cara memberitahu beliau agar mau sholat lagi tanpa menyinggung? Karena beliau sangat sensitif. Dan jika diingatkan, berakhir dengan pertengkaran dengan anak-anaknya. Duh, kumaha tuh. Berupayalah untuk mendorong, menasihati, beritahu supaya sholat dengan sebaik-baik cara. Mah tuh sudah adzan, sholat dulu ya gitu. Sholat gimana nggak punya wudhu? Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Saya wudhu kan nggak bisa karena masih banyak najis, umpamanya BAK di sana dibersihin, nggak masalah. Yang gugur itu bukan kewajiban sholat, tapi kewajiban memenuhi syarat suci. Syarat sahnya sholat banyak. Salah satunya wajib suci dari hadas atau dari najis. Kalau ini tidak bisa dilakukan, gugur kewajiban memenuhi syarat itu. Sholatlah walaupun tidak wudhu. Tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum. Seperti orang di rumah sakit, dipasang alat-alat. Wudhu kena air nggak boleh, kena debu apalagi itu harus steril. Datang waktu sholat. BAK di sana dibersihkan, tapi mungkin masih ada najis. Sholatlah dalam keadaan demikian. Yang gugur adalah kewajiban memenuhi syarat suci. Tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Sama dengan syarat sahnya sholat menghadap kiblat. Siapa yang tidak menghadap kiblat tapi padahal dia mampu, nggak sah. Kalau nggak mampu, umpamanya di kendaraan atau di tempat yang kita nggak tahu mana arah kiblat, menghadaplah kemana saja.
Jadi gugur kewajiban menghadap kiblat tanpa menggugurkan kewajiban sholat. Wajib suci dari hadas atau najis, tapi nggak mampu, gugurlah kewajiban suci tanpa menggugurkan kewajiban sholat. Sholat walaupun ada najis, walaupun tidak bisa berwudu. Jadi beritahukan saja dengan sebaik-baik cara ya. Kalau sudah diberitahukan tetap malah ngambek, ngusir kita, nendang ke kita ya kumade ya tuh. Itu di luar kekuasaan kita. Ustaz mohon doanya untuk suami anak agar diberikan kesuksesan apa? Agar diberikan gitulah dan kesabaran karena beliau sedang difitnah dan dizalimi, agar diberikan kecukupan dan kesabaran karena beliau sedang difitnah dan dizalimi oleh rekan-rekan kerjanya, karena beliau dianggap berbeda dalam ibadah dan beliau dianggap teroris. Oh gitu. Iya. Ini salah satu di antara sunnatullah, hukum Allah, ketetapan Allah yang pasti berlaku. Bagi orang-orang yang istiqamah di atas kebenaran, berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Beliau menyatakan, Nabi SAW bersabda, ya'ti ala nasi zamanun, al-mumsikuna fihi bisunnati kal-qabidi alal jamr. Akan datang kepada manusia suatu zaman. Orang yang berpegang teguh kepada sunnahku di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Kalau nggak mampu, nggak tahan, bisa dilempar bara api itu. Bara api itu sunnah. Kalau dilempar, dilepas sunnah, maka bebas dari yang tadi teralami. Disebut teroris, disebut kebanjiran, disebut kambing karena berjenggot, isinya disebut ninja, macam-macam. Ya itu sesuatu yang lumrah wajar. Dianggap aneh, dianggap asing. Kata Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban. Fasayaudu ghariban kama bada'a, fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing seperti semula. Tapi berbahagialah orang dianggap asing, dianggap aneh. Siapa? Alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang sudah dimatikan oleh orang-orang. Ya, siapapun ini akan mengalami. Saya mengalami, ya iyalah. Sampai mau diusir segala macam ya. Sampai mau dibunuh, golok itu sudah nempel di di leher gitu. Awal-awal seperti itu semua orang. Nah sekarang sunnah sudah merebak. Walaupun tentu saja masih minoritas. Tapi sudah banyak yang seperti itu. Ya. Jadi sabar. Ini ujian, ini cobaan. Dengan ujian ini pahala kita ngalir terus. Dosa kita berguguran terus. Kemuliaan kita akan diangkat terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun termasuk suami dari akhwat yang bertanya ini atau ikhwan akhwat dimanapun yang sedang mengalami seperti ini, semoga Allah tabahkan, semoga Allah sabarkan, semoga Allah istiqamahkan, dan semoga Allah tolong, Allah bantu ya, insya Allah. Ustaz, saya ingin bertobat. Sok ya tobat. Tapi kenapa ya saya sulit konsisten dalam menjalankan perintah Allah? Kenapa tuh? Itu pertanyaan saya. Dan apa hukuman bagi orang yang tidak melaksanakan sholat wajib? Ya dosanya besar ya. Taib.
Kenapa kita sulit bertobat? Kalau sudah bertobat kok mudah lagi tergoda. Ceritanya hijrah, tapi kok kembali ke masa lalu. Itu ada beberapa hal. Pertama ini. Cek lingkungan pergaulan kita. Kita tobat tapi lingkungannya masih buruk, terpengaruh lagi. Wajib hijrah. Tidak harus pindah rumah, enggak. Rumah tetap di sana, tapi kawan-kawan bergaul kita coba. Yang memberi pengaruh buruk mulai tinggalkan. Tidak dimusuhi, tidak dibenci, tinggalkan. Jangan bergaul lagi, pilih. Cari kawan bergaul soleh solihah yang bisa mempengaruhi kita kepada kebaikan. Itu yang pertama. Ya. Kedua, cek ilmu kita. Karena kebodohan, keawaman sehingga kita itu tidak tercharge gitu, tidak tersupport iman kita. Karena ilmu kurang. Coba ngaji terus, hadir terus ke pengajian. Di rumah, ketika di rumah setel kajian-kajian dari YouTube, dari radio, dari TV dan seterusnya ya. Itu ilmu adalah hidayah. Hidayah irsyad dan hidayah taufik ya. Maka pelajari ilmu. Itu yang kedua. Ketiga, cek rutinitas kita. Barangkali ada rutinitas yang dosa. Kebiasaan-kebiasaan yang maksiat. Dan itu yang membuat hati kita keras dan berkarat. Kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Kata Allah enggak, itu adalah ron itu karat. Ron itu noda karena dosa-dosa yang dilakukan. Dosa membuat hati keras berkarat sehingga susah menerima ilmu, menerima nasihat, dinasihati malah tersinggung. Imam Syafi'i menyatakan orang takwa diberi nasihat, dia merenung, orang fasik diberi nasihat, dia tersinggung. Mendengar pedaran ilmu, orang bertakwa merenung. Orang fasik tersinggung, akhirnya bereaksi. Nah seperti itu. Jadi dosa itu yang menghalangi. Coba diintrospeksi, muhasabah ya. Apa rutinitas kita sehari? Oh ini dosa, ini salah, ini tinggalkan. Apa sih sehari-hari kita? Main game. Ini. Apalagi main YouTube, main TikTok. TikToknya saya juga suka ada di TikTok. Tapi bukan saya yang bikin, saya nggak tahu. Saya gaptek dalam hal itu. Tapi isi TikTok saya ceramah pendek. 30 detik, itu semenit gitu kan. Kebanyakan orang main TikTok itu apa? Kalau nggak nyanyi, joget gitu ya. Dosa nggak? Iyalah. Dosanya itu jariah. Orang yang melihat seneng di-share ke dia, ya. Kita yang sudah mati ini masih menyebar, ngalir tuh dosanya terus. Itu yang membuat hati kita berkarat. Jadi pertama, cari lingkungan yang baik, tinggalkan lingkungan yang buruk, ya. Yang kedua, tadi itu, cari ilmu terus. Yang ketiga, introspeksi. Semua amal-amalan yang buruk, yang jelek, yang dosa, maksiat, tinggalkan. Isi dengan amalan-amalan soleh yang bermanfaat. Baca Quran, baca buku-buku agama gitu ya. Isi dengan itu. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa kepada Allah. Minta hidayah. Minta dijauhkan dari dosa. Dosa apa? Doa apa? Banyak. Umpamanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah untuk melakukan banyak kebaikan, meninggalkan banyak kemungkaran. Itu doa-doa
agar Allah memberikan hidayah kepada kita ya. Untuk penentuan awal bulan Hijriah, apakah harus selalu ikut pemerintah saja? Sama seperti penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal, 9 Dzulhijjah. Yang pemerintah lakukan di sidang itsbat, tapi di luar bulan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah tidak terlihat sidang itsbat. Khususnya tanggal 1 Muharram. Khususnya tanggal 1 Muharram ini ada yang kemarin tapi ada juga yang hari ini. Nah nanti bagaimana penetapan saum tanggal 9, 10 Muharramnya? Iya gitu 1 Muharram tadi nggak ada sidang isbat. Kalau memang tidak ada sidang isbat ikuti saja penanggalan yang ditetapkan oleh Kemenag. Jadi sekali lagi ada banyak jenis ibadah yang ditetapkan berdasarkan waktu. Seperti sholat. Seperti hari saum. Tanggal berapa ya. Idul Fitri, Idul Adha. Yang berwenang menetapkan waktu itu adalah ulil amri. Yang dimaksud ulil amri adalah orang yang bertanggung jawab mengurus urusan dunia kita dan urusan agama yang menjadi wewenang ulil amri. Di antara wewenang ulil amri kepada warganya adalah mengatur haji, mengumandangkan perang atau damai dengan pihak lain. Termasuk itu menetapkan waktu setiap bulan, tanggal 1 setiap bulan dan waktu-waktu sholat. Ini wewenang ulil amri. Disebut ulil amri karena dia adalah pemegang urusan kemaslahatan warga yang dipimpinnya. Selain ulil amri tidak ada yang punya wewenang. Baik tokoh pribadi sehebat apapun tokoh itu ataupun organisasi. Baik organisasi Islam atau umum, LSM atau ormas atau partai. Mereka warga biasa, nggak berwenang. Maka tidak boleh ketetapan pribadi warga sehebat apapun ilmu ulama besar menetapkan menurut saya 1 Syawal begini. Tapi berbeda dengan pemerintah. Jangan ikuti. Ikutilah ketetapan pemerintah. Sefasik apapun, sezalim apapun pemerintah itu wewenang dia. Selama mekanisme, cara penetapan awal bulan atau waktu tersebut benar. Dan pemerintah kita sekarang kan melakukan ru'yah di beberapa titik, lebih dari 100 titik di Indonesia dan ditunjuk ahlinya dalam masalah itu. Benar prosedurnya wewenang, ikuti. Kalau salah dan pemerintah kesalahan itu tidak sengaja, mereka dapat pahala dari usahanya. Dan kita dapat pahala dari ketaatannya kepada pemerintah. Itu. Tapi kalau orang lain selain pemerintah yang diikuti, pertama itu sudah salah. Kedua menimbulkan perpecahan, perbedaan, clash. Alhamdulillah selama ini clash itu bisa dieliminir ya, bisa diantisipasi, tidak menimbulkan masalah. Nah, termasuk kalau umpamanya apa yang dilakukan pemerintah itu sebuah kebid'ahan dan tidak ada alternatif, itu pernah terjadi di zaman sahabat. Sahabat masih hidup, Nabi sudah wafat. Marwan yang kemudian disebut dengan sebutan bid'ah Marwaniyah, seorang penguasa saat itu mengadakan sholat Id seperti sholat Jumat. Jumat itu kan khutbah dulu baru sholat, ya enggak? Kalau sholat Id, sholat dulu baru khutbah. Terbalik. Marwan mengadakan sholat Id seperti sholat Jumat. Khutbah dulu baru sholat. Ini bid'ah. Disebut dengan sebutan bid'ah Marwaniyah. Dan para sahabat saat itu masih ada mengingkari. Tapi kekeh. Mereka melaksanakan itu. Apa yang terjadi? Semua sahabat ikut sholat bersama-sama imam. Sholat Id. Dengan terbalik posisinya. Khutbah dulu lalu sholat. Seperti sholat Jumat. Inilah yang dimaksud dengan hadis. Innama ju'ilal imamu liyutamma. Imam dijadikan untuk diikuti.
A'immatukum yusalluna 'alaikum fa idza asabu falakum wa lahum wa idza akhtau falakum wa 'alaihim. Imam itu memimpin salat kalian. Kalau imam itu benar, pahala bagi mereka, pahala bagi kalian. Kalau imam itu salah, pahala bagi kalian, pahala karena ketaatannya kepada imam dan dosa atas imam. Ini kaidah. Kalau kaidah yang diterapkan oleh semua pihak, beres sudah. Ya, jadi ikuti ketetapan pemerintah. Kalau sekarang kita tidak mendengar ada ru'yah dari pemerintah, ru'yatul hilal untuk 1 Muharram. Padahal nanti ada ibadah yang berkaitan di bulan Muharram, yaitu 2 saum, saum Tasu'a dan saum Asyura. Gimana tuh? Ikuti saja penanggalan Kemenag, sudah ya. Allahu a'lam. 11-12 tahun yang lalu istri ada pinjam uang lebih kurang 1 juta kepada bank. Bank apa? Bank lah. Maaf, saat itu belum mengenal sunnah. Ya, perlu minta apa? Bukan ke saya salahnya. Tobat saja. Lebih kurang pernah bayar 300 ribuan. Setelah itu orang yang meminjamkan tidak pernah ketemu lagi sampai sekarang. Bank kepada bank atau berbunga. Pinjam uang 1 juta kepada bank emok. Pertanyaannya, bagaimana cara melunasi sisa uang tersebut sementara orangnya sudah ditanya ke sana kemari tidak pernah ketemu lagi. Kami khawatir utang tersebut tidak pernah terbayarkan. Berarti bukan ke bank atuh, ya ke orang bank emok, bank emak. Emok apa itu? Bank emok. Rentenir. Bang emok, baru tahu. Ya, pertama terus cari ke kawan-kawan ke tempat dia mangkal dulu, ya. Kemudian lunasi. Kalau tidak, sudah berusaha ke sana kemari tidak ketemu, sedekahkan, infakkan atas nama orang tersebut. Pahalanya sampai ke dia, kita juga dapat pahala insya Allah dari melunasi hutangnya, ya. Nah, kalau ternyata suatu saat ketemu, bilang hutang saya sudah saya infakkan, sedekahkan. Kalau dia bilang alhamdulillah terima kasih, beres. Kalau enggak, bayar. Ya bayar sudah. Terus sedekahnya jadi sedekah kita. Sudah. Jadi kita dapat pahala double dari sedekah dan dari bayar hutang, ya. Itu saja sudah. Terakhir, bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan orang tua ketika sedang ada masalah atau konflik dan bagaimana cara memaafkannya, terutama ayah. Sebagai anak kita yang harus ngaku salah. Siapapun yang bersalah pokoknya, Pak, Bu, maaf saya sudah berbuat kesalahan. Insya Allah luluh orang tua, ya. Berbuat baik ke orang tua, membantu orang tua, ya. Kalau ke ayah umpamanya bikinin kopi setiap pagi, ayah ini kopi, kalau kurang gula bilang saya bikinin lagi, bikinkin bala-bala, mangga ayah. Kasih kesenangan dia apa. Kalau pergi kemana pulang bawa oleh-oleh ini untuk ayah. Insya Allah kabeli hati nanti. Apa kabeli itu? Hatinya terbeli. Ada istilah itu. Luluh hatinya insya Allah, ya. Pokoknya jangan sampai ada konflik sama orang tua. Durhaka kita. Siapapun yang bersalah, kalau orang tua bersalah, maafkan. Kesalahan kita sejak kecil jauh lebih besar daripada kesalahan orang tua kepada kita, ya.
Jasa orang tua itu tidak bisa tergantikan oleh apapun, sekalipun seluruh harta yang kita miliki kita berikan, nggak akan bisa membayar. Kita yang harus mengalah, kita yang harus mendekat, kita yang menjalin hubungan itu dengan orang tua. Ya, begitu saja. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.